Kemudian materi kita di siang hari ini yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas, dan yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia, dan kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi dan segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama saya ambil pertanyaan pemantik untuk kita. Di sini ada saya buat setuju apa tidak setuju kita. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, jawaban itu kita simpan, nanti bisa kita cari jawaban dari pemaparan ini. Kemudian yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada saya buat perubahan paradigma kita. Yang pertama coba saya kasih petunjuk yang sebelah kiri. Coba dulu Bapak Ibu mengepalkan tangannya, mengepalkan. Yang sebelah kiri saya, semua yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan, coba membuka kepalan tangan kawan. Anggap di dalam kepalan itu adalah benda yang berharga. Coba yang sebelah kiri mengepal tangannya dengan kuat. Yang sebelah kiri saya, yang sebelah kiri. Nah, ini sebelah kanan, sebelah kiri gitu ya. Coba di kepal tangannya, bagi yang berpasangan, dulu ya. Kemudian yang sebelah kanannya coba membuka kepala tangan itu. Jadi anggap di situ ada suatu rahasia. Anggap. Jadi yang B menganggap terserah Anda, terserah Bapak Ibu. Bagaimana cara supaya bisa membuka kepala tangan? Ayo coba disilakan Bapak Ibu. Anggap itu suatu rahasia ada di sana. Terserah mau tangan kiri mau tangan kanan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kembali yang sebelah kanan mengepal tangan, yang sebelah kiri coba membuka. Bisa? Oke, tidak bisa. Oke, terima kasih. Tadi adakah tangannya yang bisa terbuka? Coba Ibu HS, apa alasannya kenapa bisa tangannya terbuka? Terima kasih Pak, tangan saya bisa terbuka karena saya tidak tahan geli. Oke, terima kasih. Ada lagi dari ibu-ibu yang bisa terbuka dari tangannya? Oke, tidak ada. Ada satu lagi, apa kira-kira alasan Ibu Vera? 52. Oke, yang tertutup tangannya siapa bisa memberikan alasan kenapa tetap tertutup? Ya Ibu SM. Berusaha Pak untuk jadi pemenang. Oke, terima kasih. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Siapakah di antara Bapak Ibu tadi yang memegang kontrol? Yang menggepal tangan atau yang memaksa membuka? Yang mengepalkan tangan. Jadi semua kontrol ada pada diri kita masing-masing, bukan ada pada orang lain. Baik Bapak Ibu, di sini ada saya buat perubahan paradigma stimulus ke respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita,
Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerak acuan kita. Kita ubah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, kita ubah paradigma. Oke Bapak Ibu, di sini ada saya buat stimulus respon. Yang pertama, stimulus responnya, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang lebih jelas di sini dia, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itulah kalau di stimulus respon. Tetapi kalau di teori pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau ada anak-anak kita yang bandel, coba kita tanya apa tujuan. Jadi biar lebih jelas. Karena kita lanjutkan dia, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori pilihan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, tidak bisa orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori pilihan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terbukti tadi dari kepala kami dunia. Kemudian kalau stimulus respon, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Karena gagal kita maka kita paksa. Terkadang seperti itu. Tapi di sini untuk teori pilihan harus kita buat kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian yang terakhir di sini model berpikir menang kalah. Tetapi kalau di teori kontrol dia model berpikir menang. Oke, di sini ada apakah makna disiplin? Boleh Bapak Ibu mengutarakan satu pendapat siapa yang bersedia? Apa itu disiplin? Oke, Ibu ini Mengikuti aturan yang ada. disiplin adalah mengikuti aturan yang ada. Oke. Ada lagi Bapak Ibu RM? Disiplin adalah suatu sikap yang dilakukan seseorang untuk kita lihat satu karakter yang baik dan membuat dia menjadi lebih bagus. Oke, terima kasih atas jawabannya itu. Oke, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umum disiplin itu kita menghubungkan dengan kata ketidaknyamanan. Kenapa seperti itu? Itu sangat jelas ya. Akhir-akhir ini datang tiga di sama kita, check in pukul 8, check out pukul 15 atau pukul 3. Berarti di situ yang diterapkan dekade itu sebenarnya disiplin, tapi kita rasa itu tidak nyaman karena terganggu untuk kita ya kan Bapak Ibu. Sudah jelas di sini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yaitu terdapat pada profil Pancasila, yaitu P5. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, keadilan, kehormatan, peduli, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan. Kemudian di sini ada